sebuah kabupaten yang terletak di tengah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang memiliki sentra industri kecil yang telah mendunia, yaitu Manik-Manik Kaca. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan ditemani oleh salah satu tokoh budaya Jombang, yaitu Besut. Tahukah kalian siapa itu Besut? Besut adalah salah satu budaya Jombang. Besut memakai topi merah yang memiliki makna berani karena kebenaran. Besut memakai bedak putih di seluruh wajahnya, memiliki makna cita-cita suci dan pikiran bersih. Lalu besut tanpa busana yang menutup dada memiliki makna rakyat yang menderita saat penjajahan. Bebet kain putih yang memiliki makna yakni bersih, suci jiwa raganya. Besut memakai celana hitam memiliki makna kesederhanaan, dan tali rawit merah yang ada di lehernya memiliki makna persatuan dan yang kuat dan utuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Di antaranya produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang yuk kita simak tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Untuk memproduksi manik-manik, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan limbah kaca. Selanjutnya, tambahkan pewarna. Aduk-aduk sampai rata ya. Sekarang tinggal panaskan bahan baku agar kacanya menempel pada batang besi. Kalian tahu tidak apa itu yang disebut produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa serta menambah nilai suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Setelah dipanaskan, pecahan kaca dibentuk memanjang seperti ini. Nah, inilah bahan utama untuk membuat kerajinan manik-manik kaca. Kemudian, para pengrajin akan membentuk sesuai desain atau pesanan. Tidak mudah loh, dibutuhkan keterampilan dan ketelitian tingkat tinggi. Nah, inilah hasil dari proses pembuatan manik-manik kaca dari limbah kaca yang tidak terpakai. Sekarang tinggal proses pembentukan akhir deh. Setelah proses produksi, kita lanjut ke proses distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi ke tangan konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini dinamakan distributor. Setelah kegiatan distribusi, kegiatan selanjutnya adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Pelaku dalam kegiatan ini dinamakan konsumen. Wah, cantik manik-maniknya. Hebat ya pengrajin kaca asal Jombang, Jawa Timur. Siapa sangka limbah kaca yang tadinya tidak terpakai bisa diubah jadi bentuk secantik ini. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian telah paham? Semoga dengan video ini kalian bisa memahami mengenai kegiatan ekonomi dan kalian bisa lebih mengenali kearifan lokal yang ada di Jombang, serta kalian juga mengenal produk yang bisa membawa nama baik Jombang. Selanjutnya kita akan belajar KD 3.9 dan KD 3.10 mengenai cerita fiksi. Cerita fiksi adalah karya sastra yang dibuat dari imajinasi.
Jenis cerita fiksi antara lain novel, cerpen, dan dongeng. Unsur-unsur intrinsik cerita fiksi antara lain 1. Penokohan dan perwatakan, 2. Latar atau setting, 3. Alur atau plot, 4. Sudut pandang atau point of view, 5. Tema, dan 6. Amanat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai unsur intrinsik sebuah cerita fiksi, yaitu tokoh dan perwatakan. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh yang lain. Tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Sedangkan tokoh tambahan atau pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Nah, kehadiran tokoh pembantu sekedar menunjang tokoh utama. Tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, antara lain tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Nah, protagonis sendiri artinya pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga disenangi pembaca. Nah, yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Sekarang kita simak salah satu contoh cerita fiksi, yaitu cerpen Gelang Persahabatan. Hari libur telah tiba, saatnya Luna, Melly, dan Neta bermain bersama. Sejak kecil mereka selalu bermain bersama-sama. Mereka senang bermain boneka di teras rumah Luna. Pada suatu waktu, Melly dan Neta berebut mainan sampai terjadi pertengkaran. Mereka berdua sama-sama ingin memainkan boneka yang sama dan tidak ingin bergantian. Luna bingung harus berbuat apa agar kedua temannya tidak bertengkar lagi. Pada waktu yang bersamaan, Ibu Luna mendengar pertengkaran antara Melly dan Neta. Ibu Luna mencoba melerai mereka. "Sudah, aku tidak mau bermain sama kamu, Neta," ujar Melly. "Aku juga tidak mau bermain sama kamu, dasar pelit," sahut Neta. "Tidak baik bertengkar dengan teman." "Oh ya, ibu tadi membeli sesuatu untuk kalian," kata Ibu Luna. "Wah, apa itu, Bu?" sahut Luna. "Ambil kotak di atas meja dalam, Luna," jawab ibu. "Baik, Ibu," jawab Luna. Luna pun mengambil kotak yang ada di atas meja dalam dan bergegas memberikan kepada ibunya. Ibu Luna membukakan kotak tersebut. Saat kotak tersebut dibuka, Luna, Melly, dan Neta tertegun dan bertanya, "Benda apakah itu?" Kotak tersebut berisikan berbagai macam manik-manik, tali elastis, gunting, dan benang. "Nah, kemarin ibu sengaja membelikan manik-manik ini untuk kalian," kata ibu. "Untuk apa, Ibu, manik-manik ini?" sahut Luna. "Kalian kan bersahabat sejak kecil. Ibu berpikir untuk membuat gelang persahabatan. Nah, tepat sekali. Di hari libur ini, ayo kita merangkai gelang-gelang ini," jawab ibu. Kemudian mereka asik memotong senar atau tali elastis itu. Mereka ukur dengan pergelangan tangan mereka masing-masing. Lalu mereka asik merunci. "Wah, bagus sekali ya kalau sudah jadi," kata Melly sambil memperhatikan gelang buatannya. Dia juga memperhatikan gelang buatan Neta dan Luna. "Iya, bagus, aku suka banget," kata Luna. "Gelang kamu jelek tahu, bagusan gelang aku dan Luna," kata Neta. "Gelang yang kita buat bagus semua kok," sahut Luna. Mereka asik memperhatikan gelang masing-masing dan juga memperhatikan kepunyaan yang lain. "Wah, sudah selesai meroncengnya, Nak," kata ibu dari arah belakang. Ibu sambil membawa minuman. "Luna, ambil kuenya di belakang ya, Nak. Nanti kalian makan bersama-sama," kata ibu. "Siap, Ibu," sahut Luna yang langsung ke belakang untuk mengambil kue. "Ini kuenya, teman-teman. Ayo kita makan dan minum dulu," kata Luna setelah menaruh kue.
Mereka menikmati suguhan dari Ibu Luna. Nanti ibu foto tangan kalian yang memakai gelang ya, kata ibu tiba-tiba. Luna, Neta, dan Meli mengangguk setuju. Oke, sekarang ibu foto dulu ya, kata ibu sambil mengarahkan gaya mereka. Jepret, jepret, jepret. Ibu memperlihatkan fotonya. Wah, bagus bu, kata Luna. Meli, Neta, sudah ya, jangan bertengkar lagi, tidak baik. Kalian kan sudah mempunyai gelang persahabatan. Dengan sahabat kita tidak boleh bermusuhan, ayo baikan, kata ibu. Neta, aku minta maaf ya, kata Meli. Iya Meli, aku juga minta maaf ya Mel, jawab Neta. Akhirnya Meli dan Neta saling meminta maaf dan mereka bertiga kembali bermain bersama-sama dengan senang. Tamat. Tokoh dalam cerita Gelang Persahabatan yang pertama Luna, yang kedua Meli, yang ketiga Nela, dan yang keempat Ibu Luna. Watak dari tokoh Gelang Persahabatan. Yang pertama Luna, protagonis, ditunjukkan baik hati dan lemah lembut. Yang kedua Meli, antagonis, yang ditunjukkan egois dan pelit. Yang ketiga Nela, antagonis, yang ditunjukkan egois dan ingin menang sendiri. Yang keempat Ibu Nela, protagonis, ditunjukkan dari penyayang dan baik hati.